Polri menurut pasal 30 Undang-Undang Dasar adalah pertahanan keamanan, bukan pelayanan sipil, bukan pemegang kedaulatan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jangan bawa-bawa TNI dan Polri ke ruang politik hanya demi kepentingan membangun otoritarianisme gaya baru dan memastikan kebijakan-kebijakan daerah sesuai dengan kepentingan pusat saja. Saya ingin membahas soal politik hukum ya. Politik hukum itu bagaimana politik bekerja untuk memastikan sebuah hukum dapat diterapkan dengan sebaik-baiknya. Politik hukum yang terbaik menurut saya adalah kesepakatan bersama yang bertujuan untuk mewujudkan kepentingan bersama itu dalam sebuah negara. Dan kesepakatan bersama itu wujudnya adalah konstitusi. Kalau kemudian politik hukum dijalankan sesuai dengan kehendak publik dan konstitusi, dia akan menghasilkan kebijakan hukum yang responsif. Sebaliknya, dia akan melahirkan hukum yang represif kalau kemudian dijalankan sesuai dengan kepentingan elit penguasa tanpa memperhatikan kehendak publik. Itu sebabnya agak khawatir saya dengan PJ kepala daerah Polri menurut pasal 30 Undang-Undang Dasar adalah pertahanan keamanan, bukan pelayanan sipil, bukan pemegang kedaulatan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Jadi jangan bawa-bawa TNI dan Polri ke ruang politik hanya demi kepentingan membangun otoritarianisme gaya baru dan memastikan kebijakan-kebijakan daerah sesuai dengan kepentingan pusat saja. Mari bicara keindonesiaan yang merupakan negara kepulauan terbesar ya, yang mestinya mempertimbangkan aspek-aspek konstitusional kedaerahan. Jadi aneh itu kalau masih bicara TNI Polri dengan alasan bahwa jumlah ASN tidak cukup, padahal kalau kita hitung-hitung ya cukup itu, tidak mungkin tidak cukup karena gubernur akan berkaitan dengan eselon 1 yang jumlahnya cukup banyak ya, tidak harus TNI Polri, sementara untuk bupati wali kota juga berkaitan dengan daerah yang jumlahnya pejabat dengan eselon tertentu itu juga memadai. Jadi tidak mungkin tidak cukup. Nah, jangan pakai alasan bahwa tidak cukup, tidak memadai. Jadi akan aneh kalau kebijakan itu dijalankan. Dan mudah-mudahan penunjukan PJ-PJ ini tidak berkaitan dengan semangat memastikan kemenangan di 2024, karena kalau itu dilakukan ini bagian dari kecurangan serius yang kemudian akan merusak demokrasi, akan lebih panjang rusaknya, akan lebih buruk rusaknya, sehingga pembenahannya juga akan sangat-sangat melelahkan. Harus diingat bahwa fokus kita memastikan keadilan proses penyelenggaraan pemilu, ketatanegaraan kita betul-betul berjalan dengan baik, tanpa bermaksud ya mencoba mengkebiri kepentingan politik internal partai. Pastilah partai itu ingin menang, tapi cara menang ini juga sangat penting. Suatu saat kalau partai ini memaksakan menang, maka publik akan melawan. Saya pastikan dalam berbagai catatan sejarah ketatanegaraan, tidak akan ada publik yang nyaman selalu dicurangi. Nah ini penting bagi penguasa, pembuat kebijakan untuk memperhatikan itu. Kedua,